Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safais Bula. Saya dari Manajemen Angkatan 2021 dengan NIM 21482.045 EK 23688. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu paper yang berjudul Nike Ethics versus Reputation in the Me Too Era dengan penyelesaian masalah double diamond. Permasalahan apa sih yang terjadi pada Nike pada saat itu? Yang pertama adalah ketika beberapa karyawan wanita memposting ulasan di Glassdoor, beberapa eksekutif wanita senior membawa masalah diskriminasi juga kepada perhatian Parker selaku CEO. Misalnya ketika Neuberger mengundurkan diri pada tahun 2016, dia menuliskan surat kepada Parker dan anggota tim lainnya yang menjelaskan pelecehan dan pengucilan karyawan wanita di Nike. Namun pada akhirnya tidak ada yang terjadi sebagai tanggapan atas surat Neuberger tersebut. Terus masalah kedua adalah para karyawan yang menggambarkan diri mereka sebagai terpinggirkan karena dilecehkan oleh supervisor dan diabaikan untuk promosi. Terus permasalahan ketiga adalah pengalaman pengalaman karyawan wanita yang mengeluh tentang komentar yang dibuat atasannya melalui email mengenai payudara miliknya. Tetapi atasannya tersebut hanya diberi peringatan lisan. Terus permasalahan keempat adalah karyawan lain yang menyebut kantor pusat Nike atau stereotip dari karyawan terhadap perusahaan Nike sebagai tempat dengan high school bullying. Terus yang kelima, ketika Edward mengundurkan diri, Parker memberitahu karyawan bahwa kepergian Edward adalah akibat dari lapor tersebut. Namun, Edward tetap diberi dengan paket pasongan dan opsi saham yang besar, sehingga dikritik keras karena dia dianggap telah melindungi bawahan laki-laki yang terlibat dalam perilaku yang merendahkan rekan kerja perempuannya. Terus pada tahun 2017, Nike juga memenangkan penghargaan dari Comparably. Namun, hasil ini didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh hanya 197 karyawan yang berpartisipasi, sementara total tenaga kerja Nike sendiri adalah 74.400 pada tahun 2017 saat itu. Permasalahan selanjutnya, ketika karyawan wanita dikeluarkan dari beberapa kategori produk penting seperti bola basket. Lalu, salah seorang karyawan menulis, jika ada seorang pria kulit putih atau bahkan spesifiknya orang Inggris putih dan botak, Anda akan menyukainya. Itu berarti ketika ada orang berkulit putih, orang Inggris dan botak, dia memiliki privilege yang lebih ketika dia bekerja di perusahaan tersebut. Terus menurut Francesca Green yang telah bekerja dalam desain merek retail di Nike selama 5 tahun hingga 2016, dia mengatakan bahwa dia menyadari sebagai seorang wanita mereka tidak akan tumbuh di perusahaan tersebut. Lalu kemudian banyak juga wanita yang diwawancari oleh media bahwa lingkungan tempat kerja di Nike itu merendahkan wanita. Selanjutnya, seorang karyawan menyatakan bahwa Nike memiliki klub laki-laki dengan perilaku buruk tipe frat boy yang diabaikan oleh manajemen. Kemudian ada juga karyawan wanita yang memberikan pendapat kepada manajernya untuk mengadakan pelatihan pengembangan tim. Namun manajer tersebut mengatakan bahwa mereka sering pergi ke gym selama 2 jam sehari. Kemudian mengklaim bahwa sehingga hal tersebut tidak ada waktu untuk mengadakan pelatihan yang diinginkan. Selanjutnya ada Matt Tyson yang telah bekerja sebagai Wakil Presiden Keanekaragaman dan Inklusi sebelum dipromosikan menjadi Chief HR Officer yang menggantikan Aire. Dia membagikan memo internal yang mengakui bahwa Nike gagal mendapatkan daya tarik dalam mempekerjakan dan mempromosikan lebih banyak wanita di tingkat kepemimpinan senior. Permasalahan selanjutnya, ketika karyawan melaporkan ke SDM, tetapi pihak SDM tersebut tidak pernah mendengarkan keluhan pelecehan seksual atau diskriminasi gender yang dirasakan. Lalu ada juga beberapa eksekutif wanita yang diberhentikan meskipun memiliki ulasan kinerja yang positif sebagai konsekuensi dari keluhan yang mereka sampaikan kepada SDM seperti Amber Amin. Lalu terakhir, seorang karyawan yaitu Marietes menyatakan saya sedang mencari bantuan dan mereka benar-benar memilikinya. Seperti Andalah masalahnya, kamulah masalahnya. Nah, ada juga selain yang tertulis di sini ada juga lainnya seperti pemaksaan cuman saat di kamar mandi dan permasalahan yang terjadi di Nike saat itu. Jadi dari
semua permasalahan yang dijelaskan tadi, ada 3 inti permasalahan yang terjadi pada Nike saat itu. Yang pertama itu pelecehan seksual, seperti penciuman pemaksaan tadi, terus ada pengiriman email yang tidak senonoh, dan lainnya. Terus ada diskriminasi, seperti pengabaian promosi, terus pengabaian wanita di salah satu kategori produk seperti bola basket, dan diskriminasi yang mereka rasakan lainnya. Terus yang terakhir adalah pihak SDM, seperti yang tadi dikatakan, seperti ketika ada karyawan yang menyampaikan keluhan mereka kepada pihak SDM malah tidak menghiraukannya. Oleh karena itu, untung saja untuk mengatasi hal tersebut, CEO Nike yaitu Parker telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi hal ini dengan perombakan SDM, budayanya, dan lainnya. Dan untuk pelecehan seksual dan diskriminasi ini sendiri, barulah yang akan saya coba untuk berikan solusinya tersebut. Untuk mendapatkan solusi masalah yang ideal, kita harus membuka diri untuk memikirkan solusi-solusi yang tepat, yang ideal untuk permasalahan ini. Di sini saya akan menyampaikan 4 solusi yang dapat kita berikan untuk menyelesaikan bersama permasalahan ini. Yang pertama adalah diri sendiri, karena diri kita sendirilah yang dapat kita kontrol, sedangkan diri orang lain tidak bisa kita kontrol atau lepas dari kontrol kita. Oleh karena itu, sebagai pribadi yang baik, kita harus memastikan diri sendiri agar tidak melakukan tindak pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Serta kita harus membantu dan mendampingi rekan kerja kita yang mengalami permasalahan tersebut agar mereka mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Dan agar pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Terus yang kedua adalah atasan. Sebagai atasan, kita harus memastikan semua pihak melakukan tugasnya masing-masing, dari preventif atau penjagaan seperti sosialisasi kepada para karyawannya agar para karyawan paham dengan budaya kerja, norma, dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Terus yang kedua adalah represif. Kita sebagai atasan harus memastikan proses hukum yang terjadi di perusahaan kita itu berjalan dengan baik. Dari awal pelaporan yang responsif, terus dalam proses hukum yang objektif, dan hukuman yang pantas untuk para pelakunya. Lalu terakhir adalah kuratif, memastikan bahwa semua karyawan yang di perusahaan tersebut puas dengan hasil dari proses hukum tadi, lalu menenangkan semua karyawan terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Nah, dengan begitu perusahaan pun dan lingkungan kerja pun menjadi kondusif kembali. Terus yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan dapat menyempurnakan peraturan hukum tentang pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja agar semua hukum ini terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Lalu perusahaan juga dapat memperbanyak fasilitas yang dapat mengurangi presentasi tindak pelecehan, seperti CCTV di tempat-tempat strategis. Lalu juga meningkatkan kualitas pelaporan yang responsif agar semua keluhan dari karyawan mendapatkan tanggapan yang memuaskan bagi karyawan tersebut. Lalu terakhir dari pemerintah sendiri, mereka dapat menggunakan wewenang pemerintahan agar setiap perusahaan mengikuti norma dan mematuhi segala peraturan yang ada. Nah, dengan begitu, semua perusahaan yang ada di wilayah ya, itu tidak melanggar peraturan dan norma dan hak dan kewajiban yang dimiliki karyawan-karyawan yang ada. Lalu pemerintah juga dapat memberikan perlindungan pada korban agar tidak diganggu oleh para pelaku-pelaku itu lagi. Nah, lalu apa sih solusi saat itu juga yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai karyawan kita bisa melakukan tadi solusi dari diri sendiri, yaitu memastikan bahwa diri kita itu tidak melakukan tindakan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Nah, dengan begitu semua rekan kerja kita itu sama-sama bekerja dengan baik untuk perusahaan yang lebih baik. Terus jika kita menjadi atasan, kita juga bisa tadi seperti yang disampaikan sebelumnya,
Oleh karena itu, untuk solusi yang paling tepat menurut saya itu adalah dari kita diri sendiri uh, tidak melakukannya dan untuk mencegah, untuk membantu teman-teman kita, memberikan semangat dan lainnya agar pelakunya itu tersebut mendapatkan hukuman yang layak dan jera terhadap apa yang mereka lakukan. Double diamond. Jadi double diamond sendiri tadi saya sudah menjelaskan semuanya. Yang pertama adalah discover problem. Jadi discover problem tadi yang permasalahan yang disampaikan pada paper, lalu saya sebutkan kembali di presentasi saya. Terus di define problem tadi, di situ saya menyampaikan ada 3 permasalahan utama yang terjadi di perusahaan Nike pada saat itu. Yang pertama, pelecehan seksual, terus yang kedua diskriminasi, dan yang terakhir ada dari pihak SDM itu sendiri yang telah dilakukan perombakan oleh CEO mereka, yaitu Parker. Terus di develop solution tersebut saya menyampaikan ada 4, ada diri sendiri, terus ada atasan, terus ada perusahaan, dan yang terakhir ada pemerintahan. Nah, untuk solusi yang paling tepat menurut saya adalah diri sendiri. Karena dengan begitu kita bisa mencegah diri kita untuk melakukan hal tindakan yang tidak baik seperti pelecehan seksual dan diskriminasi. Terus kita bisa juga memberikan semangat, memberikan bantuan kepada mereka, kepada para korban, lalu ikut menuntut kepada proses hukum agar berjalan dengan baik. Nah, dengan begitu menurut saya itulah solusi yang paling tepat. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.